ho, ho. Oh. Greetings, ladies and gentlemen. Selamat Welcome. Natal semuanya. Selamat Natal semua. Merry Christmas. Selamat. Ho, ho. Selamat. Siapa nama istrinya Haritanu? Natalia. Bukan ya? Gue nggak Ya. tahu. Greetings and welcome to Sobat Kino 21. Kino. Dengan saya Sobat Kino 1. Saya Sobat Kino. Kenapa kita selalu? Yaudah. Iya dong, introduction. Siap. Ya. Gimana kabarnya guys? Sehat. Saya sehat, tapi sedang banting tulang saja. Oh yes. Semangat, saya semangat terus. Semangat ya. Semangat Kerjaan ya? Enggak sih. Oh enggak. Loh, banting tulang ngapain dong? Hah? Banting tulang ngapain dong? Ya banting tulangnya ya itu apa? Ya kerja cuman nggak sibuk banget. Ya cuman nggak sibuk aja gitu. Oh oke. Yang bener dong, Nus. Siap. Apa? Yang bener dong, Nus. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Pop kultur minggu ini. Berita pertama. Will Smith get cucked. Jadi kemarin kayak ada semacam talk show gitu, mereka berdua, Will Smith dengan istrinya, Jada Pinkett. Terus kan semacam curcol gitu, terus kayak di situ Jada Pinkett nge-reveal kalau dia ada periode di mana ketika mereka lagi separate gitu, Jada Pinkett selingkuh dengan, dan mereka belum cerai kan, jadi kayak cuma separate doang. Terus dia ya tidur sama up and comer rapper waktu itu. Namanya siapa ya? Gue lupa namanya. Ya pokoknya dia nggak terlalu terkenal juga sih sebenarnya rappernya. Iya. Terus kayak yang bikin lucu itu ekspresinya Will Smith gitu kayak kayak fake ketawa gitu. Iya. Gue liat tuh interviewnya awkward sih. Gue kayak anjir what the fuck Will Smith. Kayak dia baru tahu di situ juga ya. Iya kayaknya. Gak tahu dia agak shock juga mungkin. Dia nggak prepare gitu sama ininya, sama segala macam. Siapa yang prepare gitu? Terus Jada Pinkett pakai bahasanya apa? Dia sebutnya entanglement ya, entanglement apa? Entanglement gue nggak salah. Yeah. Dia kayak bikin istilah baru gitu. Idolaku. Terus ada meme yang nge-compare scene itu sama scene-nya iRobot gitu. Yang dia lagi duduk di meja ngobrol sama si robot. Uncanny. Terus ekspresinya sama gitu, sedih gitu. Man. Oke, ya kita masuk ke berita kedua. Ini berita sedih, pengisi suara Doraemon, Ibu Nur Hasanah meninggal dunia kemarin. Awal minggu ini. Ya. Gimana kalian ada momen-momen dengan Doraemon yang saya dulu menolak untuk mandi pagi buat nonton Doraemon gitu. Mantap. Kalau gue nggak tapi ya itu gue kayak nggak ada. Sebenarnya gue nggak ada attachment apa-apa, cuman ya sayang aja gitu meninggal gitu. Mirip sih suaranya. Gue ini sih apa? Gue sih nggak nonton apa ya kartunnya sih waktu kecil. Lebih ke manganya. Sama, gue juga lebih ke komiknya. Gue dua-duanya. Kalau kartunya tuh gue gara-gara kan itu kartunya hari Minggu pagi kan ya. Yeah. Terus kayak gue tiap Minggu pagi itu, jadi gue dari kecil dipaksa les renang gitu. Jadi gue punya skill renang karena terpaksa gitu. Dan gue jadi ya sih dulu gue masa-masa gue disuruh les renang Minggu pagi tuh gue kelewatnya di Digimon Tamers. Oh no. Iya, gue juga jadi kelewat banyak kartun Minggu pagi gitu. Tapi itu kayak cuma 1 tahun, cuma kayak 1 semester doang gitu. Terus kayak abis itu ya udah. Waktu itu gue pengen banget nonton Digimon Tamers, tapi pas gue udah kelar renang udah nggak ditayangin. Terus ya gue les renang dari SD kelas 2 sampai kelas 6. Jadi gue nggak relate dengan kartun Minggu pagi. Untungnya ada rerun kan kayak apa gitu. Jadi kayaknya kalau Doraemon nggak terlalu pagi deh, kayak jam 11 gitu dulu. Ya, Doraemon gue udah balik. Tapi kalau kayak Let's and Go, terus Digimon gitu-gitu gue kelewat sih. Itu gue gue rela sholat subuh buat itu doang gitu. Anjir. Oke. Dulu banyak kartun pagi jam 6 pagi gitu soalnya. Ya dulu kalian ingat gak sih kayak SCTV juga ada kartun jam pagi gitu. Iya ada. Ada dulu. Iya. Terus juga dulu Naruto sebelum di Global TV kan di Trans TV kan duluan.
Oh iya, itu gue ingat. Gue nontonnya abis tarawehan. Iya, dia malam gitu. Iya, malam. Kalau gue yang kelewat Yu-Gi-Oh justru. Gue nggak tahu kenapa gue nggak nonton. What the fuck. Tapi tahu soundtracknya yang cheesy banget itu. Iya tahu. Yo move. Di sudut kamar bertumpuk CD game. Gua suka banget kasur. Luar biasa. Iya. Oke, masuk ke berita selanjutnya. Jadi kemarin ini di Twitter akun-akun kayak Jeff Bezos, terus Bill Gates gitu kena hack gitu kayak ayo kalian kalau mau Bitcoin kirim data kayak apa gitu. Ya gitu-gitu. Oh. Jadinya ya terus solusinya Twitter sementara adalah dia nge-ban semua akun centang biru, jadi nggak bisa ngepost. What? Terus di saat itu kayak momen-momen berjayanya akun-akun yang nggak official gitu. Kayak bukan teman sih, kayak kenalan gue yang di Twitter gitu, kayak senang semua gitu. Yes, blue chat maksudnya semua pada di ban gitu. Iya, anjir. Kayak rejoice. Iya. Kok bisa? Nggak ada solusi lain ya? Cuman ban aja. Iya, Twitter kayak aduh nggak tahu lagi nih gimana ya. Kayak, kita ban dulu sampai ini kita emang sosial media terburuk sih Twitter. Agreed. Jangan gitu gue nyari duit pakai Twitter. Untungnya nggak bisa dimonetize ya Twitter. Nggak bisa. Untungnya. Kalau bisa pasti lebih worse lagi. Wah, lebih jelek lagi pasti. Oke, berita keempat, Usagi Yojimbo dianimasiin sama Netflix. Gimana talks kalian ada talks? Sutradaranya James Wan. James Wan. Oh. James Wan yang itu. Yang suka bikin film horor dulu apa sih film-filmnya gue lupa. Itu kan Aquaman. Iya. Horor. Gue taunya cuma Aquaman sama Fast and Furious doang. Conjuring Universe. Conjuring ya. Conjuring apa Insidious ya? Anjir gue kebalik-balik. Insidious ada dia. Ada juga. Insidious. Terus si yang bikin komiknya si Stan Sakai jadi executive producer gitu. Ya. Kalau animasi Netflix gue yakin pasti bisa sukses kemungkinan karena rate suksesnya emang lumayan tinggi sih animasi Netflix kayak. Kalau animasi yang jelek, yang gue tahu jelek cuman Big Mouth doang gitu. Iya bahkan animasi anaknya Will Smith lagi-lagi Will Smith itu aja menurut gue bagus gitu. Itu kino banget. Kita harus bahas Yo kapan-kapan kan? Wah itu series sih tapi kayak lama soalnya. Kecuali kalau ada versi feature filmnya. Kalau itu sama tapi kan yang itu film yang aku lagi yang Christmas. Tapi nggak oke. Tapi iya sih nggak oke sih. Mendingan kalau misalnya dia bikin feature. Tapi walaupun dia kayaknya nggak bakal bikin feature film sih gara-gara kritik terlalu goblok untuk menilai kino. Betul. Nggak tahu apa yang kompeten tuh kita podcast film paling kompeten. Oke, berita berikutnya adalah Viera Tail album baru. Gue masukin sini karena Viera aja. gue speechless sama cover albumnya gitu. Betul. Dan oke lanjut. Karena gue di bisnisnya gitu. Gue di bisnis gambar-gambar anime terus gue prihatin nih. Gue belum pernah lihat. Itu cover albumnya bikin gue ingat Corel Draw, buku-buku Corel Draw tahun 2008 di Gramedia. Judul albumnya apa ya? Evolve. Tapi isinya ternyata recycle lagu lama semua, anjing gua. Evolve. Ya. Gitu. Tapi nggak direkam ulang gitu loh, kayak cuma di produce ulang doang. Jadi kayak gua kasih link. Cuman ini bukan rekaman ulang juga. Wah. Jadi ada lagu barunya cuma 1-2 gitu. Gue udah excited kan. Pas gue dengerin kayak, oh ini kok production-nya kayak kelihatan cheap banget ya kalau dibandingin sama albumnya yang My First Love itu, kayak yang mana the best album ever. Kayak terus pas gue lihat lagi, oh iya ini lagu-lagu lama semua, lagu-lagu yang mereka rilis sebagai single gitu terus dijadiin. Padahal mereka lama nggak bikin album, terus tahu-tahu rilis album isinya jadul semua. Gimana sih Kevin, males banget. Ya ampun, Kevin Sephiroth. Ya jadi gue masuk ini karena gue Kevin Aprilio. Gue ngerti. Tapi ya itu gue kayak lihat wah ini anak CCI ini yang bikin nih gitu. CCI itu Competition Corner Indonesia gitu. Kayak teman-temannya Kevin juga deh yang. Iya, kayak
atau kan teman ada kan staffnya pasti ada wibu dong. Kan dia punya geng yang wibu kan, yang dia ke Komifuro itu. Iya, dia punya geng wibu gitu. Wah, tapi gue ini sih kalau ngomongin Kevin Aprilio, gue pernah kan gue buka stand di anime festival Asia. Woi. Terus malam pas gue lagi beres-beres booth gitu jam 9 malaman gitu. Ada Kevin Aprilio anjing lewat bawa Dakimakura anjir. Lo nggak foto bareng? Gue lagi beresin booth anjir, gue lagi ngitung-ngitung duit. Ya 1 menit aja lah. Ya, segan kan bawa Dakimakura, nggak nyembunyiin power level. Oke, ya. Oke, masuk ke berita selanjutnya. Ada trailer dari game yang kemarin cukup kontroversial. Gamer Girl. What the fuck? Kalian semua udah lihat trailernya? Udah, cuman gua nggak bisa finish. Gue sebenarnya gue cukup nungguin sih. Kalau menurut gue ini kasusnya misunderstood kayak Night Trap gitu kan. Night Trap itu juga sebenarnya ceritanya bukan tentang seks. Tapi kayak karena marketingnya dibikin kayak seolah-olah tentang seks dan ini. Jadi orang-orang salah paham tentang itu. Gitu. Gue lihat orang teman-teman gue yang di Facebook itu pada ngiranya ini kayak parodi atau ya itu game-game yang jual seks karena namanya Gamer Girl gitu. Betul. Tapi kalau lo lihat trailernya ini thriller anjir. Iya, kayaknya bakal ada plot yang lebih deep lagi di gamenya sih. Walaupun emang ya marketingnya kayak gitu. Terus yang lucu itu kemarin gue lihat di Twitter kan, yang para SJW lah sebut aja. Mereka pada marah-marah gitu kan, kesel kayak ini tone deaf banget, terus kayak gitu-gitulah. Terus yang gue lihat di YouTube, para YouTuber gaming yang alt-right pada marah-marah juga, apa ini SJW bullshit. Terus kayak dua-duanya kayak saling ini. What the fuck? Gue kayak ini dua spektrum goblok semua. gue nunggu bukan buat dimainin sih, tapi gue nunggu buat ada streamer yang mainin gitu. Ya, tunggu ininya aja apa namanya? Let's play. Enggak, yang cuma nunjukin gameplaynya tapi nggak ada let's play. Iya, apa MK Fire and Ice kalau fighting games. Oke, ya, berikutnya ya ada drama terbaru lagi dari Yandere Dev. Udah drama dari 4 tahun yang lalu. Iya, tapi kemarin rame lagi gara-gara ada hashtag RIP Yandere Dev gitu. Gue kira, dia mati. Iya, banyak di Twitter kayak gitu. Jadi gue merasa gue cukup punya suara di topik ini karena gue udah ngikutin Yandere Dev dari tahun 2014. Nice. Gimana? Jadi awalnya tuh ini, jadi kan dia dari tahun 2014 atau 2015 gitu, gue lupa. Dia mau bikin game namanya Yandere Simulator gitu. Intinya ya stealth. Game-nya game stealth tapi settingnya di sekolah gitu. Tentang mainnya stealth gitu. Kayak Hitman gitu. Gue ngomong ini agak gimana gitu sih. Cuma ya itulah. Terus abis itu ini kayak developernya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di situ-situ doang, nggak nambah-nambah. Kayak gue mau nambahin karakter ini nih Osana Jimmy gitu. Osana Jimmy itu artinya ini teman masa kecilnya dia gitu. Si cowoknya teman masa kecil si cowoknya gitu. Tapi ya udah nggak kelar di satu karakter gitu. Forever Alpha berarti. Bukan Forever Alpha, udah kelar, belum Alpha itu. Oh, belum Alpha sama sekali. Iya, dia soalnya karakter antagonis yang jadi baru 1 dari tahun 2016. Soalnya apa? Kemarin yang bikin rame lagi kan gara-gara ada yang itu kan. Gara-gara ada yang bikin kelarin game-nya duluan sebelum dia gitu. Ya itu ya, jadi dia yang bikin rame lagi itu dia nge-tweet setelah sekian lama nge-tweet soal kayak nge-dismiss statement gitu. Tapi dia dari sepanjang 4 tahun dari tahun 2016 udah sering ngeposting dismiss rumor gitu. Iya. Gue tahu soalnya ada teman gue di Twitter gitu yang suka banget retweet begituan gitu. Jadi gue tahu gitu kronologinya dari kayak 2 tahunan yang lalu gitu. Kayak ada yang drama soal Discord servernya dia lah yang dia
dia nge-kick orang-orang yang nanya are you coding son gitu. Terus di-kick gitu. Kalau dilihat wajahnya mirip Shia LaBeouf ya. Enggak sih. Coba ya, lihat ada beberapa angle yang dia mirip Shia LaBeouf gitu. Lo udah lihat belum sih memenya yang dari Dev yang ini Kam Chalice? Yang mana tuh? Ya. Welcome. Gua ada tapi gua harus gali lagi folder gua. tapi ya kalau yang dari Dev emang udah drama terus dari tahun 2016 sampai sekarang sih, jadi ya. Dan sekarang baru hot lagi gara-gara ada yang kelarin game sebelum dia. Terus dia kayak playing victim selama beberapa minggu terakhir ini. Damn. Itu padahal kan itu kayak dia jadi pakai ininya fame-nya dia tuh buat streaming lah, jadi dapat duit dari situ. Terus buat dari YouTube video juga monetize semua kan, kayak gitu sama Patreon-nya juga ada kan. Jadi orang masalahnya lebih ke lo udah dapat duit sebanyak ini tapi game nggak kelar-kelar, udah kayak 7 tahunan lebih gitu, 6 tahunan gitu, kayak gitu sih. Alright, oke, kita masuk ke berita terakhir. Ini yang paling baru, tadi gue baru ini baru lewat juga. Hiruma Miura bunuh diri. To be fair, gue nggak tahu dia siapa. Dia pemerannya Attack on Titan live action. Dia yang jelek itu. Kenapa? Yang filmnya jelek itu. Ya, filmnya ya itulah udah bisa di inilah ya. Ya, gue juga. Woi, aduh, fuck. Woi, profesional dong. Gue lagi buka website Tribun News buat sinopsis aja. Ini gue sempat lihat sih, mungkin. Kayaknya. Ada iklan bersuaranya anjing. The fuck. Dia umur 30 tahun ya? Iya masih muda sekali. Untuk ukuran aktor masih muda. Oke, ya ini sad news sih, gue belum tahu kenapa deh ini. Tapi ya. Tapi kalau yang gue lihat dari kayak sumber-sumber, kan tadi gue juga riset tiket. Ada yang bilang bunuh diri. Iya. Tapi ya itu kayak kalau di portal berita bilangnya masih kayak nggak tahu gitu. Di bunuh diri apa enggak? Masih belum konfirmasi. Ya masih belum ada konfirmasi. Rumor ya. Ya kemungkinan bunuh diri sih kalau udah kayak gitu. Ya. Oke, right, itu news. Kalau kalian mau bunuh diri tolong di reach out gitu. Oh ya. Yeah. Talk to friend or family. Atau suicide hotline gitu. Suicide hotline di Indonesia ada nggak sih? Ada. Right, oke. Kalau nggak jadi, gue baru mau ngomong sesuatu cuma kayak ofensif jadi nggak jadi. Oke, ada tambahan lagi? Berita ya? Kalau nggak ada, gue masuk ada. berikutnya. Oke, kita masuk ke segmen review. Kita akan review. Kita akan mulai dengan sinopsis dari Tribun. Gue ekspektasi sinopsis gue kali ini tidak rendah. Oke. Ya ini harusnya gampang sih. Ya, please. Come on. Please. Aduh. Sinopsis dari jatim.tribunnews.com. Oh my god. Ketika Jason Schwartzman, dalam kurung Jason Schwartzman, menganggap dirinya adalah murid terburuk dalam akademi tukang pos. Oh my god. Itu kalimat pertama tapi. Gue baru mulai kalimat itu. Gue bisa tahan. Gue ketawa langsung. Ya silakan lanjut. Ia ditempatkan di pulau beku di atas lingkaran Arktik. Jasper hampir menyerah menghadapi penduduk di sana. Sebelum pada akhirnya ia bertemu dengan seorang guru lokal. Guru lokal siap. Seorang guru lokal, Alve. Dalam kurung Rashida Jones. Oh iya betul sih. Oh iya. Kepikiran gue kemana-mana berarti. Iya. Pikiran gue juga kemana-mana. Oke. Gue kayak lucu banget saja. Iya. Oke. Oh kalian kira ini ya? Oh ya. Iya. Dan seorang tukang kayu bernama Klaus dalam kurung J.K. Simmons. Klaus tinggal sendirian di sebuah kabin yang dipenuhi dengan mainan buatan tangannya sendiri.
Pertemanan ketiga orang ini lantas Oh my god. Oke. lantas mengembalikan keceriaan kota tersebut dan penduduk di sana kembali seperti semula. What the Oke. fuck? Oh my god. Oke. Ya, Spoiler itu. nggak sih? Enggak ya? Enggak terlalu ya? Salah semua sih kamu. Salah semua. Ya, ada benernya cuman salah sih. Kayak Ya, karena satu Alpha bukan guru lokal, dia juga orang asing. Iya. Dia keluar dari situ. Yang bener cuma tukang kayu bernama Klaus, udah itu aja. Fakta itu paling bener. Ya, oke. Siapa mulai duluan? saya deh kan, saya yang rekomendasi. Gitu. Boleh, Oke. silakan Des. Jadi Klaus ini film animasi. Mulai dari yang positif dulu ya. Enggak, gue sinopsis dulu. Sinopsis beneran. Jadi Klaus ini film animasi yang ceritanya tentang dia sih tak kayak origin story-nya gimana mitos-mitos Santa Claus itu bisa ada gitu. Tapi ya ini tetap ya fiksi sih. Cuman ya mereka berusaha ceritain soal gimana mitos-mitosnya Santa Claus ini terjadi di dunia fantasinya ini, di dunia fantasinya si Klaus ini gitu. Kalau ini apa? Positifnya ya animasinya gitu. Positif banget gitu. Yes. Luar biasa. Tapi ini sih, gue jadi selama gue di Twitter gitu atau di Tumblr waktu itu kayak ini kayak real animasinya itu kayak udah muter, udah kayak mereka udah pamerin animasinya Klaus ini dari tahun 2015-2014an gitu. Iya, jadi tuh historinya dia udah develop tuh 10 tahun. Dan nggak ada studio yang mau nge-publish itu kecuali Netflix. Karena mereka studio lain pada mikir ini terlalu berisiko gitu ceritanya. Cuma Netflix doang yang mau, karena ya Netflix menerima semua sampah. Woi, tidak sampah ini. Ya, gue nggak bilang ini sampah, gue tapi ya ini sih kayak Netflix emang kayak sering kayak asal nge-greenlit project gitu. Cuman buat yang ini gitu kayak untung di greenlit gitu. Karena ya menurut gue kalau misalnya di animasi itu ini tuh kayak achievement animasinya, achievement industri banget gitu. Iya. Gua juga ngerasa kayak gitu pas lihat animasinya. Ini kayak peak-nya gitu. Ya ini kayak peak to the animation gitu kalau gua rasa. Crazy. Betul. Betul. Felix? Gua banyak banget positifnya. Dari yang pertama Yunus tadi. Ternyata 2 dimensi ya. Gua lihat kayak ini merging 2 dimensi sama 3D. Ternyata enggak. Ternyata dia volumetric lighting gitu. Terus kayak wow, crazy. Terus karakternya luar biasa aja. Gue kayak aneh banget kata-kata. Gue kayak bapak-bapak ngereview. Kehabisan kata-kata gitu. Klik Alpha buat saya Alpha Best Girl gitu. Oh. Siap. Itu nanti gue omongin deh. Kalau gue kurang setuju sih, teman ya entahlah emang tipe saya saja gitu. Oh, oke, siap. Oke, siap. Ya itu, karakter desainnya juga bagus banget. Kayak apa ya? Gua kan nulis note kalau tiap-tiap ke review. Terus kayak mungkin yang paling pantas buat nge-representasiin kayak ini veteran banget gitu, kayak udah profesional terus bener-bener mateng banget. Jadi kayak bener-bener bisa bikin karakter kayak gitu. Buat film ini luar biasa lah. Gitu. Terus ada Norm Macdonald juga sih. Oh iya, gue suka. Gue nggak nyangka suaranya. Iya, gue juga nggak ikut dia di situ. Gue lihat dia dia masuk, dia jadi sailor. Oke. Itu sailornya juga timing dia ngegodain si Jasper juga bagus. Iya, dia bener-bener kayak pasif agresif gitu ya. Pokoknya seru deh. Chemistry-nya bener-bener bagus banget. Sama life lesson sih bagus semuanya menurut gua. Ya udah gitu mungkin. Silakan Jat. Oke. Gue mau mulai dengan satu trivia ini. Sutradaranya adalah original story writer-nya Despicable Me. Oh my, ya. Ya, Jat. Apa dunia semesta ini harus seimbang ya. Iya. Maksud lo apa? Maksud lo Despicable Me jelek? Apa? Maksud lo Despicable Me jelek?
Iya. Bentar. Terus Apa? lu unironical atau ironically bilang jelek? Despicable Me itu bagus. What the fuck? Yang bagus tuh Minion bukan Despicable Me. Gue bisa bikin video What esai. the fuck? Ya, Gue shock loh. gue bisa bikin paper esai 500 halaman nih kenapa Despicable Me bagus. Nice. Oke, kalian tahu apa lagi yang di develop 10 tahun? Apa? Garuda Superhero. Oh my god. Wow, jangan compare sama film ini. Jauh banget anjir. Kalau dipikir-pikir ya, 10 tahun ini lama banget ya. Kayak 1 dekade 10 tahun itu, iya, 10 Iya. tahun lalu generasi ya. kita umur berapa? 16. Nomor 16. Iya, 16 ya. 16 baru pada lulus SMA ya? Iya, Iya. iya. Baru lulus SMA SMA atau SMA akhir? baru naik SMA kelas 2. Oh iya. Hmm. Kayak kalau kita lihat secara hindsight selama 10 tahun itu kita ngapain aja kayak anjir. Bener-bener udah going through a lot gitu kan. Terus Iya. kayak, untuk bisa bikin film kayak gini, kayak amazing sih. Terus Iya. kalau dari gue suka, ya mungkin kalian semua udah nyebutin semua tadi. Gue suka karakter desain, gue suka ceritanya, gue suka visual style-nya, gue suka ini yang satu ya, gue selalu ngeren soal Netflix, tapi kalau soal animasi kayak gue bilang di awal tadi, mereka gimana ya, Netflix itu kan kayak dia nge-greenlit banyak hal kan. Yeah. Sutradaranya sendiri juga bilang ketika mereka bekerja sama Netflix itu beda sama studio lain. Kayak Netflix itu cuma ngasih suggestion doang, tapi nggak maksa. Kayak cuma ngasih note, oh kayaknya bagusan gini deh, tapi nggak wajibin harus direvisi gitu. Yeah. Beda sama studio lain gitu. Nah, bagusnya adalah ketika formnya animasi itu bisa para studio animasi yang dikasih kesempatan sama Netflix itu pada bisa makin liar gitu. Mungkin karena formnya animasi juga kali ya. Beda kayak live action yang mereka dibebasin malah jadi kacau gitu. Sama kayaknya gara-gara sutradara animasi tuh kebanyakan lebih pentingin art formnya daripada gimana cara mereka marketingnya gitu ya. Betul. Gue lihat. Ya, setuju. Gua nggak tahu sih kalau itu, karena itu balik ke Netflix-nya kan. Karena kan kalau masalah marketing berarti urusannya Netflix. Iya, jadi kayak maksud gue gini, jadi kalau misalnya film gitu, pasti ada produser-produser yang bukan dari Netflix yang suka ngerecokin visi misi sutradaranya gitu. Iya, kasat mata gitu kan dia. Kalau animasi kayak menurut gue kayak kalau misalnya nggak ditahan, nggak direcokin lah gitu. Kebanyakan menurut gue malah kayak most of the time ya, nggak semuanya ya. Iya. Malah bikin sesuatu yang bagus gitu. Kebanyakan. Sama ini menurut gue filmnya ini bukan film anak-anak sih. Oh iya gitu. Jatuhnya adult animation tapi ya ceritanya family. Karena kayak lu ngelihat ada scene di mana mereka gotong mayat itu kayak lu nggak bakal nemu di Disney sih. itu gue ketawa sih karena gue nggak expect. Iya betul, gue juga kayak terus ada jokes yang gue lupa, gue nggak nyatet. Pokoknya apa sama ini yang si Jasper bisik-bisikin anak-anak, lo mau mainan gak? Itu kayak nawarin narkoba. Iya, narkoba gitu. Itu nggak bakal di approve main di Disney kayak gitu. Terus kayak ya gue suka banget ini nggak dipegang sama Disney ceritanya. Terus kayak tapi karakter si Jasper itu kalau kalian pernah nonton Cusco ini kayak persis kayak Cusco banget. Yang awalnya kayak obnoxious yang anak privilege yang punya segalanya gitu kan, sama persis. Tapi nggak yang unlikable, tapi pas gitu loh yang kita tetap punya intrik, kita invest kayak nanti dia bakal kayak gimana ya, dia bakal dapat pelajarannya kayak gimana ya kayak gitu. Nggak yang bikin lo benci sama karakternya gitu loh. Kayak ada platform gitu. Ya, terus apa lagi ya? Gue lupa. Ya, itu dulu sih dari gue. Oke, mungkin kalau menurut lo konflik utamanya di sini kan ini lebih ke gimana kan kotanya namanya gue lupa Smearensburg. Orang-orang di Smearensburg itu kan udah ada kayak budaya turun temurun di mana
Ada 2 klan, gue lupa namanya tapi sebut saya Jawa dan Sunda. Woi, Elingbo sama Krum. Ya, Elingbo sama Krum itu jadi tradisi mereka 2 suku ini, dua tribe ini 2 klan ini mereka berantem gitu. Karena tradisinya nyuruh mereka berantem, ya udah kita berantem gitu. Jadi kan konfliknya adalah karena si Jasper dan Klaus dibagi-bagi mainan, dan ya tadi kayak mitosnya Santa Claus kayak lo harus jadi orang baik kalau lo mau dapat mainan gitu ke anak-anaknya gitu, jadi kayak orang tuanya ngikut gitu. Nah terus yang petinggi-petinggi klan ini nggak suka nih, kok pada baikan sih lo semua gitu. Mestinya lo pada berantem, jadi kayak mereka pengen sabotase itu kan. Itu menurut kalian konflik yang ininya menurut kalian gimana gitu? Menurut gua jadi kayak nambah flavor ke film sih, kayak nggak cuma sekedar asal kayak origin kenapa bisa ada Santa Claus kayak gitu, tapi kayak jadi kayak nambah depth ke backstory ceritanya sih. Kan kayak kita awalnya cuma naratifnya fokus ke siapa namanya Jasper, tapi kita juga setelah itu belajar ternyata di kota ini nggak cuma sekedar nggak kenal ramah tamah, tapi ternyata juga ada backstory yang mendalam gitu, walaupun nggak complicated banget, tapi jadi kayak pas gitu loh porsinya. Biasa kan ada yang bikin backstory complicated tapi nanggung, atau complicated tapi too much gitu, simple tapi jadinya malah ora jelas kayak mau dibawa kemana gitu. Ini kayak complementary sama cerita narasi utamanya sih tentang si Klaus dan Jasper ya gitu menurut gue. Jadi kayak, dan mereka juga jelasinnya juga pakai visual yang efektif juga gitu. Ya. Cuman 20 detik itu benar-benar efektif banget. Oh iya, gue suka banget tuh. Itu cara mereka bawa ke origin story kenapa mereka berantem juga menurut gue bagus, karena kayak ada anak kecil nih, jadi anak kecilnya didoktrin sama orang-orang tua ini gitu. Iya kayak ternyata yang saling membenci itu pesan moralnya adalah orang dewasa yang bahkan mereka sendiri nggak tahu kenapa mereka benci gitu kan. Terus juga gue lupa ngomong tadi, yang gue suka juga soundtracknya kayak soundtracknya gue setengah-setengah karena ada lagu pop nyempil. Iya kayak lagu pop. Tapi nggak tahu kenapa gue kayak ngerasa ini gue compare sama Shrek. Oh my god. Kayak Shrek. Dulu. Jadi kayak Shrek moment gitu, kayak yang lagi momen sedih kan, yang pas dia lagi berantem sama Klaus sama Jasper lagi berantem, terus ada lagu pop nyempil gitu kan, pop sedih gitu. Kayak nggak tahu kenapa momen itu gue malah ngerasa warm gitu. Gue jarang banget kesentuh sama film gitu. Terus ini kayak wow, gue ngerasa warm, mungkin karena gue invest sama filmnya, tapi kayak ini soundtracknya mungkin nanti gue bakal ini kayak throwback jadi kayak ngasih vibes film animasi era 2000-an awal gitu, era-era Atlantis gitu-gitu yang Disney gitu. Magic. Iya, yang Disney tahun segitu. Bukan Disney yang sekarang ya. Iya. Yang masih drawing, yang storytellingnya juga, yang gue jadi kayak ada perasaan nostalgic yang masa kecil yang bukan gua gitu loh, kayak masa kecilnya orang Amrik mungkin, tapi nggak tahu kenapa jadi kayak nostalgic ke gua gitu, kayak wah kangen di depan perapian sambil kumpul keluarga, yang mana itu nggak mungkin di gua. Iya kayak ada di Indonesia. Iya kayak perasaan nostalgic yang nggak gue alamin, tapi gue kayak ngerasa warm gitu pas momen-momen terakhir, scene akhir gitu. Oh iya, kok itu gue juga sih yang sedih itu juga mulai ngerasa di situ sih gue kayak ada melankolinya sih di sini. Banyak betul. Banget lebih menurut gue lebih ada magicnya daripada film-film Disney yang sekarang. Terus gue lihat kan Toy Story 4 menang ya daripada ini. Betul. Itu bikin gue bingung sih. Maksudnya itu menurut gue juga bullshit sih. Itu balik ke politiknya Oscar sih. Oscar kan isinya yang vote-nya kan isinya old white executive people kan. Dan waktu itu pernah ada artikel yang ngebahas kalau udah masuk kategori yang kayak animasi terus film asing, mereka tuh nggak nonton. Filmnya mereka kayak cuma ya udah. Udah gitu ini Netflix lagi. Iya. Nggak keluar di bioskop kan?
Enggak. Jadi tahun 2019 kemarin Netflix untuk beberapa film dirilis ke bioskop. Nominate kan ini. Enggak, maksudnya dirilis ke bioskop di Amerika. Jadi kayak ditayang di bioskop, ini salah satunya termasuk Marriage Story-nya Adam Driver. Tapi Marriage Story masuk nominasi juga kan? Iya, tapi nggak menang juga. Ya maksud gue ngerti sih, cuman kayak badan gue menolak kayak oke. Toy Story 4 lebih maksudnya lebih diapresiasi daripada ini. Kalian tahu nggak yang menang Oscar kategori animasi pertama? Apa tuh? Shrek. Somebody. Emang the best sih, gue suka. Maju terus. Ya kalau Oscar kayaknya no hope sih, nggak bakal menang sih. Non Disney, non DreamWorks, non Pixar. Itu nggak bakal menang sih. Ya, bias banget sih emang. Susah. Ya oke, mungkin ini masuk ke negatif. Saya dulu dulu deh kalau gitu. Ya. Silakan. Tadi gue udah bilang yang soal gue nggak suka ada lagu pop nyempil, tapi lo suka jadi ya udah gitu. Emang biasa gue. Sama ini gue kayak terus tapi gue tambahin dulu, kalau lagu pop nggak semua lagu pop di animasi berarti gue suka ya, kayak. Oh iya. Film-filmnya Sony kan yang animasi kan pasti pakai lagu pop kan. itu gue udah ya tergantung konteksnya. Kayak tadi konteksnya ya itu kayak gue bilang dia bisa bikin gue ngerasa warm dengan scene-nya gitu, jadi ya udah itu. Sama apa menurut gue si Alpha kurang screen time dikit gitu. Oke. Negatif. Siap. Waifu banget. Enggak, apa sih kayak menurut gue hubungan dia sama si Jasper tuh kurang established. Kurang di-establish. Terus tiba-tiba nikah aja gitu. Enggak nikah sih. Tiba-tiba saling suka aja gitu. Paling cuman satu establish yang ada yang dimunculin tuh yang paling kelihatan cuman pas pertama kali doang kan, yang si Sailor yang ngetis gitu kan. Udah sisanya kayak ya udah, sisanya kan ceritain gimana dia akhirnya di-convince buat buka sekolah lagi gitu kan, dan akhirnya dia mau keluarin tabungannya buat ngajarin anak-anak ini nulis biar dia bisa dapat mainan gitu. Tapi nggak ada soal kayak build up romansnya si Jasper sama si Alpha, walaupun menurut gue nggak terlalu dibutuhkan question mark gitu. Mungkin karena ya ceritanya udah kompleks sama backstory. Tapi ya itu satu sisi gue ngerasa ini ceritanya si Jasper sama si Klaus. Iya betul. Jadi nggak perlu di establish ke bagian yang sebenarnya nggak terlalu penting buat naratifnya gitu. Kalau gue malah mending sekalian nggak ada karakter Alpha. Kayak gitu. Karena ya itu kayak lu bilang kan, kayak ya udah dia tuh kayak token pretty girl yang harus jadi love interest-nya si Jasper gitu loh. Kayak pas menurut gue tetap nggak apa-apa. Cuman menurut gue jangan dijadiin love interest sih. Nah, iya pasti kayak udah obvious nggak sih, kayak dia gue ngelihat film ini. Soalnya gue tadinya juga pas pertama kali si Alpha keluar, gue kira nggak bakal jadi love interest gitu. Itu udah obvious kali, Nus, kayak kalau film animasi gini kayak udah ada formulanya kan, kayak gue kayak masih ada benefit of the doubt dia tuh cuma jadi ya udah dia cuma jadi guru aja gitu. Enggak, pasti kayak kalau film keluarga yang pengennya jadi film keluarga, pasti terus juga ada formula yang mereka ikutin, pasti ada cewek cantik di satu kota antah berantah, itu pasti love interest nggak sih, kayak udah obvious banget. Itu kalau gue yang kurang sukanya di situ aja sih, kayak. Tapi itu sih kalau positifnya ya gue suka transisinya dia dari pas dia Dead Inside sampai pas dia di akhir-akhir gitu. Ya gue suka developmentnya di situ gitu. Kalau Nus, Elik? Kalau gue negatif, yang tadi pop music gue juga nggak suka sih. Cuman gue sama Felix setuju. Cuman apa ya, gue agak let it go lah yang ini, karena dia nggak terlalu annoying. Biasanya pop music kayak untungnya nggak terlalu. Iya, ngeblasting banget gitu di telinga biasanya, sama apa epic ininya, arrangement musiknya gitu, kayak bener-bener distraksi banget kan kadang-kadang. Version 2 by the way. Terus ya itu Rashida Jones kan yang ngisi suaranya ya, yang cewek itu. Gue nggak terlalu suka, mungkin karena dia
apa ya, voice acting skillnya menurut gua kurang nge-grip ke bagian situ. Terus sama gue sebenarnya gak gitu suka sama siapa Jason Schwartzman. Schwartzman. Tapi gue suka karena dia genuine, kayak cocok banget sama karakternya. Cuman pas dia apa ya, pas elemen-elemen kartun kayak dia teriak atau dia apa kesakitan gitu, kayak kurang nge-grip juga. Itu gue cuman kritik sih sebenarnya, bukan negatif. Cuman ya gitu deh. Apalagi ya, udah mungkin Ya sih. udah segitu gue. Ya, gua apa lagi ya? Yang Kalau lainnya bagus, yang lainnya bagus. endingnya gimana menurut kalian? Endingnya bagus menurut gue. Oh ya, gua ada kritik sebenarnya sama skripnya. Gue suka endingnya. Cuman gimana kalau lo? Gue skripnya kayak biasa aja, ininya apa namanya, presentasinya kayak dia udah banyak juga cerita kayak gini gitu. Cuman gue mikirnya kayak, oh ini kan keren nih animasinya. Gue pikirnya kayak bakal lebih digali lagi di ininya, di plotnya gitu. Cuman kayaknya ya gitu deh. Memang waktunya banyak di ini ya, animasi kayaknya. Iya. Ya, oh ya, kita belum bahas si suku Saminya. Oh iya, ada suku Sami. Itu Norway. kayak gua pikir bakal jadi plot device penting gitu, ternyata ya penting sih, tapi gue pikir bakal di build up yang lebih gede lagi gitu loh, kayak Iya. kayak ditis mulu kan, kayak dicuekin terus Pasti gue udah expect bakal ditis pas di awal. Pas baru itu gue udah expect ini pasti jadi elfnya nih gitu. Iya, gue udah tahu bakal jadi elf. Cuma gue kira pas di adegan terakhir kayak yang pas lagi kejar-kejaran itu dia bakal berperan lebih penting lagi gitu loh, kayak di klimaks. Tapi ya balik lagi, ini kan film tentang Jasper dan Klausnya. Iya. Jadi ya udahlah, gak apa-apa. Tapi ya gue agak sedikit mengharapkan dia di build apa, di payoff yang lebih gitu. Nah itu dia. Karena gue suka karakter si Margunya itu, kayak lucu aja gitu, gemes. Margo bukannya yang sailor ya, bukan ya? Bukan, yang anak kecil. Salah. Oke. Sailor tuh Mogen, apa sih ya itu? Siapa sih namanya? Mogens ya, Mogen. Iya. Kayak gue berharap karakter jenderalnya balik gitu di terakhir, nggak tahu kenapa. Oh, bapaknya. Oh, yang ini ya, mentornya. Kayak bapaknya itunya kayak yang di awal-awal di post office. Yang awal tuh pada datang gitu atau gimana gitu. Iya, jadi kenapa bapaknya datang? Kenapa bapaknya datang sendiri? Iya. Itu kan kayak gak make sense gitu gak sih? Tapi kayaknya emang ini sih, dia kan bangga tuh kayak kalau gue jadi bapaknya juga. Oh ya enggak, maksudnya ya bapaknya ditemenin sama jenderal itu. Jadi kan kayak Iya. Apakah dia doang kayak dia diem doang atau cuman berekspresi lucu gitu? Itu dia bisa dimasukin ke scene itu aja. Iya, dia bener. kayak karakter yang jemput gitu loh, yang come on son, we going back home, apa gitu-gitu. Gitu. Dia jadi karakter yang ini sekarang malu dia, karena dia udah ada achievement gitu. Iya. Atau ya udah kayak dia kan misalnya si Jaspernya nolak nggak mau pulang, terus kayak dijemput, diangkat, digendong gitu. Itu bagus itu. Iya. Gitu. Iya. Tapi kayaknya itu karena udah kadung sih, kayak gue ngerasanya ya kayak udah kadung gitu, kayak ini gue mesti nambah frame. Ya sama kayak secara logika ini kayak nggak make sense aja, kayak orang kaya bosnya turun sendirian gitu loh. Iya benar. Pasti ditemenin sama anak buahnya nggak sih? Kayak kalau orang kaya kayak gitu. Nggak sendirian. Tapi menurut gue emang di situ juga, bagian situ menurut kalian gimana? Itu kayak lacking gitu, begitu separated sama. Oh iya, payoff sama bapaknya ya. Ya, itu cuma berapa menit gitu, nggak ada rasanya sama sekali. Bukan nggak ada rasanya, apa ya? Nggak ada soul. Iya. Kayak pas udah masuk third act itu kayak dilupain gitu tentang. Kayak minimal kayak dia ada dialog lebih sama bapaknya gitu. Buat naikin stake ininya sih, stake klimaksnya. Itu kan klimaks kan, gimana gitu ya. Iya. Klimaksnya kentang banget jadinya gitu. Mungkin karena supaya nggak ngedistract penonton dari relationship Jasper sama Klaus sih. Mungkin. Kayak akhirnya figur ayahnya jadi ke Klaus kan, kayak berubah gitu. Yeah. Apalagi endingnya kayak ya dia lagi duduk nungguin Klaus datang gitu, kayak oke, how about your dad gitu. Bokapnya kaya di kawan. Mungkin kayak ya udah bapak gua kaya ini kayak berprivilege sudah lah gitu kayak. Sama ini apa yang menurut gue kayak
si Klaus juga lebih punya peran buat karakter developernya dia daripada bapaknya gitu. Dia kerasanya mungkin. Tapi kan bapaknya juga yang nyuruh dia ke sini gitu, ke desanya gitu. Oh ya, gue pas ada scene yang anak-anak pada ngomongin Klaus keren gitu. Gue pikir tuh bakal jadi kayak turning point dia ngelawan Klaus gitu, kayak Klaus doang yang dapat kredit, padahal gue yang dia sempat nyindir ini kan, nyindir itu kan. Iya. Tapi nggak lebih dari itu doang, dia cuman. Iya, tapi dia kayak masih motivasi buat pulangnya itu masih kuat, jadi kayak nggak, ya udahlah gitu. Ternyata dia lebih dewasa yang kita kira. Ternyata dia malah lebih fokus ke hasil akhir gitu ketimbang sentimen orang-orang gitu. Gue kayak udah ngeliat, oh no, jangan-jangan nih bakal turning point. Ya. Tapi kalau misalnya dia bakal ngebawa-bawa itu banget, out of karakter sih dari motivasi dia yang awal sih. Iya betul. Gue bisa lihat possibility-nya sih, cuman ya bisa lah. Iya. Ya tapi jadi itu cuman buat biar emang karena karakternya yang obnoxious di awal-awal itu sih. Lebih ke situ sih. Dia sebenarnya nggak jahat kan, dia cuma manja. Dia cuma manja dan obnoxious doang gitu. Dia kayak hatinya baik gitu, tapi nggak ini. Kayak compassion dia. Kayak pas dia ikut camp kan kesannya kayak dia nggak ngikutin semua pelajaran kan, tapi ternyata pas dia diterjunin di lapangan dia tahu harus ngapain gitu. Jadi in deep down itu dia sebenarnya bisa jadi postman, cuma dia nggak mau aja, males gitu. Sama kalau pas di situ dia kayak gue ngeliatnya dia ya elah bapak gue punya power, gue ngapain sih gitu. Terus kayak yang gue kayak yang bikin karakternya menarik itu, dia kan kalau misalnya ngikutin karakternya di awal kan dia males ya. Tapi pas dia tahu di map ada rumah di ujung, dia kayak bela-belain datang ke rumah di ujung gitu. Menurut lo kalau orang males gitu kan nggak mungkin kan? Gue ngeliatnya bukan males sih, tapi lebih ke manja. Sama gue ngeliatnya dia motivated kalau dia itu kalau apa yang dia anggap nyaman itu dibuang buat dia gitu secara permanen. Jadi dia lebih ketakut, menurut gue dia lebih ketakut dia bakal hidup jadi homeless daripada dia bela-belain ke tempatnya si Klaus gitu. Gue ngeliatnya gitu. Soalnya kan karakternya kan gue ngeliatnya nggak males, tapi kalau lebih ke manja gitu. Iya. Dia udah dilepas nih semua privilege dia, ya gue ngeliatnya dia lebih ke gimana caranya biar gue bisa dapat privilege ini lagi gitu. Gitu. Yang ada keuntungan buat dia. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Udah lah. Oke, dari gue juga kayaknya udah. Gue juga udah. Jadi, what do we say about this film, folks? Gimana, yo? Apanya nih, kinonya apa enggak? Kalau gue sih film animasi Natal yang menurut gue sih kayak, menurut gue rekomen sih untuk kayak gue bakal rekomen ini ke banyak orang kalau bisa gitu. Apalagi kalau lo animation enthusiast, walaupun kalau lo animation enthusiast pasti udah nonton gitu. Kino nggak? Best. Lunis? Menurut gue kino kalau gue sih. Okay. Dari animasinya sendiri gue udah kayak kino gitu, soalnya emang dia dia berusaha buat achieving something yang orang-orang nggak berani buat lakuin gitu. Oke, kalau Lik dan sukses besar ya udah. Kalau gue film animasi ini keren sih, lebih magic menurut gue, lebih daripada Disney film lainnya. Oh iya, apa background paintingnya bagus banget, ya ampun, aduh. Bagus semua ini, kayak lo bisa ambil satu scene dari film ini terus kayak oh shit, ini konsep art ya. Crazy. Vimeo the movie. Vimeo the movie. Terus hampir perfect menurut gua, kecuali gua kalau misalnya yang menurut gua tadi plot sama skripnya mungkin lebih dibagusin lagi, sama castingnya mungkin kayak yang lebih voice acting yang lebih profesional. Terus selain dari itu benar-benar bagus sih kino menurut gua. Oke.
buat gue ini film ya bagus, memberikan sense of warmth yang kayak gue sering gue sebut kali, kayak wajib jadi pengganti film Home Alone di Natal. Beda vibe sih itu, cuman malah Tapi pengganti enggak sih kayaknya gue. Tapi Neo Yokio juga film Natal. Ya, oke. Terus, sayangnya ini film waktu rilis tuh dia rilis tanggal 11 November, yang mana itu jauh banget dari Natal. Iya. Waktu itu, alasan kenapa gue nggak mau nonton film ini waktu itu kayak, kan belum Natal, nantilah nunggu Natal biar vibes. Terus ternyata pas Natal gue lupa nonton ini. Pas Natal kemarin gue malah nonton Neo Yokio sama teman-teman gue. Oke, gue bakal rekomen ini ke semua orang, bahkan yang nggak suka animasi juga gue rekomen kayak ya untuk film feel good juga nonton aja gitu. Oke. Iya. Karena ada drama, ada komedi juga ada, terus kayak karakter juga bagus. Terus juga nggak yang film yang nganggap audiensnya goblok gitu loh, yang kayak film anak-anak kan kadang film keluarga lah nganggap audiensnya terlalu goblok gitu kan, kayak jadi kayak plotnya dibikin segoblok mungkin. Tapi ini nggak, ada kayak isu yang serius juga kayak ras gitu lah. Konflik ya, gimana cara nyelesain konflik. Kayak tradisi yang gimana caranya biar yang walaupun jelek mau gimana tetap dipertahanin walaupun itu jelek gitu loh. Ya jadi dari gua Kino. Ya, Kino. Jadi film ini certified Kino. Kino kedua kita. Kino kedua. Oke. Terima kasih Yunus rekomendasinya, mantap sih. Gue suka. Gue nggak tahu sama sekali by the way film ini eksis. Gue mau nambahin film ini deserve semua award, dan gue harap kayak kedepannya dia sebenarnya udah menang banyak award kayak British Film Award apalah gitu-gitu, tapi tinggal Oscar doang sebenarnya. Udah nggak mungkin lagi sih dapat Oscar kan tahunan jadi kayak ya sengaja dapat nominasi lah ya. Screw Oscar. Dan gue film Netflix animasi pertama yang masuk Oscar, jadi kayak sama ini Lik, gue tahunya juga gara-gara di tahun 2015-2016 gitu banyak yang ngepost gif step by step animasinya gitu, dari pas sketsa terus yang flat, tekstur sama lighting gitu-gitu. Jadi kayak gue tahu dari situ sebenarnya. Oh, nice. Dari awal berarti udah di wind up Yunus buat nonton film ini. Enggak sih, gue kayak bagus gitu. Cuman gue lupa gitu loh. Lo prediksi tahun 2020 mau bikin podcast film? Enggak. Jadi gue tuh nemunya gara-gara gue browsing Netflix. Harusnya bilang iya aja, Nus. Gue lagi browsing Netflix. Oh iya, ada Cloud ya gitu. 2020 Yunus jadi Kino. Oke, next episode kita minggu depan bakal ngambil break, dan kita akan kembali lagi next episode 2 minggu lagi. Dan untuk episode berikutnya rekomendasi dari gue, yaitu gue sebenarnya dari kemarin kayak loncat-loncat gitu, gue pengen rekomendasiin film-filmnya Peter Jackson pas awal-awal dia masih bikin B-movie gitu. Oh my god. Terus gue pindah lagi, gue pengen rekomendasiin Akira siapa? Kurosawa. Ya, gue lupa lagi. Oh, gue kira Akira yang ini, yang film kartun. Kartun lagi. Kartun week kapan? Terus ayo Akira Kurosawa. Terus gue berpindah lagi, gue pengen. Akhirnya gue sudah putuskan. Kita akan nonton Paddington 1. Wah, Paddington 1. Oke. Itu karena gue dari dulu tiap lihat review film Paddington 1 dan 2 itu reviewnya sama-sama bagus semua, dan gue nggak nonton reviewnya sih, cuma ngelihat orang sekilas aja review, dan gue penasaran emang sebagus apa sih anjing kayak reviewnya, dan gue lihat ratingnya emang tinggi banget di Letterboxd, di Rotten Tomatoes, di IMDb ratingnya tinggi banget, jadi kayak 2 sequel dan ratingnya tinggi itu kayak rare case. Paddington yang beruang ini? Iya, yang beruang itu, yang posternya mirip sama filmnya Adam Sandler ini. What? Filmnya Adam Sandler. Ini apa Grown Up 2 anjir. Mirip. Iya, kayak lu nggak expect kan kayak film kayak gini resepsinya tinggi banget. Iya. Makanya gue juga belum pernah nonton, makanya gue sekalian aja. Jadi nanti minggu pas giliran gue berikutnya Paddington 1, berikutnya lagi Paddington 2. Oke. Oke. Continuity.
Ya kalau gue nggak berubah pikiran lagi ya. Ini film Inggris ya? Ya, England. England. Jadi gue juga expect sesuatu yang lebih menarik gitu di sini. Oke. Kita masuk ke segmen terakhir. What we do. Segmen apa tuh? Oh, yes. Kalian ngapain aja guys? Ngapain ya? Gue kalian sudah bisa menebak gue ngapain? Baca buku. Saya baca komik. VTuber. Sama nonton ini. Gue baca ulang Giant Killing gitu. Wes. Oh. Gue udah pengen ngikutin lagi tuh. Oke. Akhir sampai mana? Sampai yang lawan itu. Aduh, gue lupa nama klubnya anjing, udah lama banget. Yang mana? Yang apa nama rivalnya tuh? Rival. Oh, ini Tokyo Victory. Bukan. Osaka ya? Oh, Osaka yang ini, yang pelatihnya bule. Ya, yang endingnya seri. Oh, yang endingnya seri, ya. Nah, itu gue baru sampai chapter terakhir yang gue baca, karena belum keluar lagi kan waktu. Nah, itu hype betul itu, pas serinya itu. Iya. Terus kayak, ya udah kan gue kesel banget yang Inggris nggak keluar anjing chapternya. Ya, makanya gue beli komik Alex-nya. Kayak, ya udah gue malas ngeluarin duit buat komik Alex gitu sekarang. Jadi ya udah. Menurut gue nggak worth it. Cuman ku buat Giant Killing worth it. Kalau buat gue. Soalnya kayak yang Giant Killing tuh sekarang tuh udah sampai Subakinya masuk. Aduh, spoiler. Wah, jangan dong. Jadi gini, gue cuma bisa bilang Subaki wonderkid gitu. Ya, dia emang wonderkid. Wonderkidnya tapi kan kalau masih pas di yang lu baca, wonderkidnya masih kayak di U21 kan? Iya. Ya. Oke. Kalau sekarang kayak udah kayak banyak fansnya gitu kayak. Cool. Terus sama ini apa yang gue suka dari Giant Killing tuh kayak tiap ada shot gitu, tiap karakternya ada nge-shot terus kayak shot ke gawang gitu kayak dia pakai dua halaman gitu spread gitu jadi kayak beneran kayak lo nonton bola gitu. Nah itu yang ngeselin kalau baca chapter nunggu mingguan. Karena kayak cuma 5 menit doang langsung habis aja. Kayak oh chapter baru keluar. Thread sekali scroll langsung oke. Udah. Kapan ya makanya gue baca per jilid beli komik kayak gitu juga gara-gara itu lo gue lebih puas bacanya gitu lo per jilid. Ya emang akhirnya mendingan kalau misalnya baca ilegal ya harus nunggu banyak dulu sih. To be fair, gue tadinya juga mau baca ilegal gitu. Cuman buat Giant Killing gue baru sadar anjing yang ilegal apa banget. Yeah. Terus udah deh gue dari kayak 2 tahun yang lalu gue beli terus gitu. Nah itu makanya yang sebenarnya yang ilegal udah ada yang 500-an chapternya. Cuma masih versi Cina. Gak tau kenapa versi Cina bukan versi Jepang. Di Cina lebih cepat gitu kali ya ngebikin raw-nya. Sama ini sih kayak gue suka ngelihat apa di akhir yang di volume yang baru-baru yang diterbitin sama Alex. Gue suka ada kayak konflik antar pemain timnas gitu kayak gue suka ngeliat, gue suka baca. Nice. Kayak ada kayak ya Subaki kan gitu kan. Orangnya anxious banget. Itunya kayak relate ke gue gitu. Oke. Nice. Ada lagi? Gue cuma baca ulang Giant Killing. Oke, Lolik. Jati gimana Jat? Nah, lu dulu lah. Gue lagi nyari gue mau ngapain minggu ini. Loh? Karena kayaknya gue nggak ngapa-ngapain selain main Dota. Terus main game apa lagi ya? Gue nggak konsumsi pop culture minggu ini kayaknya. Dota yang dimainin orang-orang itu Dota 2 kan? Iya, Dota 2. Kenapa 2-nya nggak pernah disebut? Kenapa? 2-nya? Iya. Karena Dota 1 tidak relevan. Bisa. Emang bakal ada Dota 3? Kayaknya enggak sih. Karena Valve nggak bisa ngitung sampai lebih dari 2. Oh iya, Half-Life. Meme. Tapi gue mainin mode barunya. By the way yang main Dota. Pendengar yang main Dota. Ada mode baru yang namanya Aghanim. Itu kayak roguelite-nya Dota. Ya, cukup menarik, cukup susah sih menurut gue. Dah. Gitu. Lik lo nggak main Dota selain lo ya kayak Lik. Lik lo nggak mau main game MOBA? MOBA? Apa tuh? Lik lo nggak main MOBA?
Lo kok kalian mau nggak main Mobile Kayak- Legends? Kayak Enggak. yang Mobile Legends, terus Dota itu MOBA. iya Dota itu MOBA, ya maksudnya Ya. MOBA yang HP. Oh, HP. Oh, HP. MOBA itu MOBA bukan sih? MOBA itu mobile babi. Gue nggak main, gue waktu itu pernah main, diajakin terus kayak gue bangun dari tidur karena gue ketiduran. Lo nggak berusaha ini, nggak membaur sama teman-teman seumuran dengan memain Mobile Legends. Enggak mau. Temen gue udah ada yang gitu loh. Itu dong Oh, iya? game Iya. MOBA yang lagi dikerjain sama teman kampus kita. Oh, AOV ya kalau nggak salah. AOV, namanya. AOV. Ya. Belum pernah nyobain nih. Siapa anjir? Woi, nanti di Japri sama Felix. Iya. Ini ya, apa si Andi ya? Wah, nggak tahu ya. Gua Gua nggak nggak tahu sih mau gua. nyebut, gua nggak mau nyebut nama for legal reason. For legal reason gua nggak nyebut. Oke, ya ada lagi nih? Udah itu aja. Kalau lu gimana? Gua Gua baru ingat, gua denger lu tahu Proto Martyr? Proto Martyr tahu. Band Proto Iya. Martyr. Dia kan baru Iya. rilis albumnya. Oh iya, ada album baru ya? Victory Today apa gue lupa namanya. Ajar gua udah lama banget ya. Oh, Ultimate Success Today. Ultimate Success Today. Menurut gua dia ngetopin album namanya, tapi juga mencoba untuk apa soundnya berbeda gitu. Gua Oh. belum pernah. Maksudnya gua belum dengerin secara deep itu. Cuman gua baru sedikit taste. Biasa kalau gua nganterin orang-orang toko naik mobil. Oke, Cukup nice. right. Ya. Gua dulu kayak dengerin zaman kuliah gitu, cuma gua lupa kayak gimana lagu. Post-punk kayak Iya, post-punk gitu. kayak Idols lah. Cuman dia lebih mellow. Kayak ada yang tau Oliver Tree nggak sih? Tahu gue. Oliver Tree. Gue tahu. Yang dandanannya lucu itu. Ya, yang dandanannya lucu. Oh, Itu kayak Iya, Billie iya. Eilish-nya. Billie Eilish. Enggak, Ding. Dia lebih ke kayak karakter base singer gitu loh, yang kayak Poppy gitu-gitu. Iya. Lo nonton Ya. ininya interviewnya sama Fantano? Iya, yang nonton gue, wah. endingnya berantem. Oh, dia stay in karakter sampai terakhir. Iya, dia stay in karakter. Oh. Dia di sana, dia di interview cuma marah-marah doang. What Iya. the fuck? Terus kayak Fantano, ini ada pertanyaan dari Calcio Cesta gitu-gitu kayak. Itu dia sendiri aja. What? Oh, dia dari dia sendiri. Iya, dia kan kayak Oh. bacain pertanyaan audiens gitu-gitu kan. Terus dia bilang, ini ada pertanyaan dari Calcio Cesta. Siapa lagi coba Calcio Cesta dia lah. Siapa? What? Ternyata kalau Cesta Fantano juga. Iya, Beda. gue kira cuma mirip doang gitu ya. Oh. Yang satu melon, yang satu semangka. Duduknya melon tapi tetap in English. Ya. Kalau lu gimana, Jat? Lu Gua ngapain aja? kemarin nonton 2 film lainnya Oh, dan bisa. dua film ini karena gue di rumah cewek gue, jadi gue mau nggak mau karena dipaksa. Jadi 2 film itu adalah yang pertama The Fantabulous Wah, Harley gue Quinn, tahu. Harley Quinn Birds of Prey. Gue belum nonton. Oh my God. What? Terus yang kedua bahkan nggak lebih baik, Maleficent yang Oh my God, yang Angelina Jolie. Maleficent Angelina Jolie yang kedua. Yang ada my ya, yang God. kedua? Ada yang kedua. Ada yang Lanjut sampai 2. Ada. Wow. Dan ya dua-duanya oh my God, buruk banget. Kalau yang Birds of Prey gimana? Soalnya yang Birds of Prey gue ngeliat review di timeline Twitter gue tuh ada 2 kubu, yang bilang bagus dan yang bilang jelek. Itu kayak Lo gimana? itu kayak bukan, jadi gue summary dengan singkat ya, gue coba Oke. sambungin karena kalau gue suruh jelasin filmnya gue bakal ngeren panjang banget. Oh my God. Jadi gini, sekumpulan ya gue gimana ya, ada sekumpulan cewek melakukan sesuatu, terus bayangin semua karakter cewek di situ tertindas dan semua karakter cowok di situ asshole. Bahkan beneran semua karakter cowok di situ nggak ada yang baik. Ya, Semuanya asshole in some ways gitu, kalau nggak goblok, jahat banget. Ternyata jahat, plot twist jahat. Pokoknya semuanya nggak ada yang baik karakter cowoknya. Termasuk Joker. Nggak ada Joker di situ. Gak ada Joker. Nggak masuk gua, ya. Itu plotnya kan. Tapi Plotnya cowok ini kan. Ya. di film di Birds of Prey ada Jared Leto gitu lewat gitu, gue nonton sih. Ya, jadi di film itu tuh kayak mereka kayak trying too hard
ngebikin Harley Quinn ini move on dari Jared Leto gitu, tapi dengan cara nyebut nama Jared Leto mulu gitu. Nyebut nama Joker mulu gitu. Jared Leto. Gue jadi kayak ini. Oh ya, sama ya ngomong-ngomong soal breaking the fourth wall, ya karakternya kayak Harley Quinn dibikin kayak Deadpool banget. Iya. Oh iya, setelah itu gue baru ingat. Gue baru ingat sesuatu. Yang ini yang gue kesel banget. Jadi dia tuh kayak nganggep semua audiensnya dia tuh goblok banget. Jadi kayak jadi kan plotnya nggak linear gitu ya. Jadi lompat-lompat gitu. Nah, mungkin dia takut audiensnya nggak ngerti. Jadi kayak tiap ada misalnya ketemu karakter yang ada di scene sebelumnya, terus kayak dimunculin lagi cuplikannya kayak terus ditambahin narasinya si Harley Quinn. Ini dia si karakter A yang tadi kita ketemu di sini ya gitu-gitu lah. Jadi gue tahu dia tuh karakternya tadi, gak usah dimunculin lagi cuplikan. Fuck, emangnya gue anak umur 5 tahun baru dikasih tahu kayak gitu. Oke, creepy. Terus udah gitu kan mereka kayak lagi ada ceritanya ngelindungin karakter ada anak kecil gitu. Nah, anak kecil itu unlikable banget anjir. Kayak kita disuruh anak kecil itu kayak itu kayak the worst child actor gitu kayak fuck. Susah ya nyari child actor yang bagus. Ini lebih jelek lagi mah. Iya kayak oh my god, this is the worst kayak ini dan itu nggak berasa kayak film gitu, berasa kayak apa ya? Kayak kompilasi video real gitu aja. Untung gue nggak nonton. Dan itu nggak enjoyable banget. Jadi ya, gue juga untungnya nontonnya dibajakan jadi udahlah. Gue hampir nonton tuh gara-gara nggak ada subtitlenya jadi gue nggak nonton. Dulu harusnya lo pilihannya kan ada 2 waktu itu antara Harley Quinn sama Sonic kan. Lo nonton apa? Sonic? Gue nonton Sonic. Ya, itu wise choice sih pasti. Gue nonton Sonic cuman buat ngeliat Jim Carrey doang. Ya, terus sama ini apa? Harley Quinn itu dulu ada kenalan gue yang rekomendasi gara-gara ada Margot Robbie. Ya gitu. Ya oke, kalau Maleficent ya lebih ke boring sih, bukan jelek kayak. Oke, terus gue ngapain lagi nih? Oh ya, gue pengen nonton akhirnya rilis juga itu kartun barunya kreatornya Regular Show setelah bertahun-tahun dipending. Judulnya Close Enough. Konsepnya kayak Regular Show, tapi lebih buat adult gitu. Lebih buat adult. Iya, jadi kayak kalau di Regular Show kan emang buat anak-anak kan, jadi kayak nggak ada bir diganti soda gitu-gitulah. Temanya juga having fun gitu kan, kalau nggak salah. Iya. Kalau Close Enough kayak ceritanya mirip, cuma settingnya adult gitu, jadi mungkin ada drugs joke, ada bir, ada alkohol apa gitu. Dan akhirnya rilis di HBO Max gitu. Jadi gue berencana nonton itu kayaknya nanti. Oke. Itu aja sih dari gue. Ya. Kalau pop culture, gue ada lagi sih, tapi nggak terlalu penting. Apa tuh? Lo inget gak Jat yang dulu yang apa Magic the Gathering terus ada Godzilla-nya gitu? Iya, kenapa dia? Ya gue dapat gitu. Lo beli? Gue beli. Oke. Gue beli, terus ada yang mahal, ada yang namanya Space Godzilla Dead Corona gitu. Iya. Kemarin kan gue baru ngobrolnya itu juga sama Billy kan di podcast kan, bro. Terus kayak ngobrolin soal Toho itu ngasih licensing tuh aneh banget, kayak random gitu. Dan itu kemarin baru ada berita juga, gue nggak masukin karena Godzilla related. Jadi NECA itu udah bakal nggak ngelanjutin license Godzilla lagi. Oh gitu. Karena Toho kayak nggak ada deal-dealan gitu. Jadi emang kayak gue kesel banget Toho. Kayak dia pengen IP-nya sukses tapi ngasih license-nya aneh. Dan dia kemarin baru ngerilis official merchandise sama clothing Hoof, kalau kalian tahu Hoof. HUF. Nah itu kan nggak nyambung kan. Hoof itu kan kayak audiensnya yang hypebeast gitu kayak. Iya. Edisi Godzilla siapa coba yang mau bayar baju? Kan lo bilang kan di podcast yang Gambrol yang sama Billy Christian, lo kayak bingung kan ini produk buat siapa gitu. Iya. Terus kayak apparently harganya kan ada yang ini kan King Ghidorah kan. Iya. Lo tebak harganya berapa ada satunya? Nggak tahu berapa. Lo tebak aja kayak atau kan Pelik tebak gitu. Rupiah apa dolar? Dolar. $20? Enggak, Rick. 0,1. Oh enggak. Berapa tuh? Harganya ada yang ini kan, ada yang foil, ada yang nggak foil. Foil itu yang inilah yang hologram gitu. Yang nggak foil $80. What?
yang foil kayak 110, 120 gitu. How? Jadi ya ternyata diagram fans Godzilla sama MTG itu ternyata ada gitu. Ada tapi nggak gede kan? Lumayan, soalnya pada nyari. Itu for the sake of apa kartunya powerful atau artnya? For the sake of Ghidorah doang, soalnya kartunya jelek. Atau lebih karena ya atau mungkin karena emang kolektor Godzilla kan kayak ya kadang atau enggak emang kolektor Godzilla yang koleksi aja gitu. Ya mereka kan kayak nggak peduli. Oh ya mau rilis di baju kayak mau rilis di batu bata kayak kalau soalnya cuman kayak kartunya cuman kepake di kalau lo main Magic lo pasti ngerti kalau ini cuman kepake di Commander doang gitu. Kayak tipe-tipe kartu yang kayak gitu. Cuman karena Ghidorah aja gitu. Jadi harganya 1,2 juta. Alright. Oke, harus gua akhirin karena gua harus pergi. Ya, terima kasih semuanya yang udah hadir ini. Dengerin, jangan lupa like, subscribe RWBLG. Siap. Aktifkan bell. Kayak orang. Klik bell, klik subscribe. Bell button. Gue belum subscribe loh ke RWLBG. Wah, parah banget. Ayo dong, udah 49 subscriber nih, dikit lagi 50. Anjir, iya sih. 50. Saya mau jadiin ke 50 atau akan. Wey, 50 subscriber. Mileage. Woo, yeah, kita giveaway. By the way, give comment buat next film. Kita udah nentuin filmnya. Kita bakal baca aja. Iya. Enggak kan bakal di-consider gitu. Weh, rekomendasi besok apa biar rame ya. Ya consider buat diketawain aja. Iya. Oh shit. Recommend the platform. Oke, ya gue harus undur diri. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya udah, bye. Bye guys.